dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara ke-19 tahun 2021 dengan tema Bangkit Membangun Peradaban Baru di Ibu Kota Negara yang Maju, Modern, dan Religius menuju Indonesia Maju. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempersembahkan Festival Gilang Benua Taka.
Malang City Producer Club Remix.
Perjalanan dimulai. Let's go. Menurut cerita dan sejarahnya, apabila memasuki gua ini kita wajib pamit atau permisi dengan meletakkan daun seperti ini. Seperti ini guys. Nah, ini kalau bahasa orang di sini ini namanya daun kombat. Oke guys, lanjut penelusuran ke dalam gua beserta sang juru kunci. Nah, ini bawa untuk Ini, ya, ini di mana, Li? Ini tepatnya posisi di mulut gua, dan ini namanya kalau bahasa di sini bawe untung. Dalam pengertian bahasa Indonesianya perempuan hamil, wanita hamil. Kita sampai di mana, Li? Ini sudah di posisi kedua. Nah, ini namanya batu Raja Tembenus. Oke guys. Oke. Itu sungai ya? Itu sungai di bawah. Dan ini bahasanya gamelan, cuma sudah berubah wujud menjadi batu guys. Apabila diketuk ini akan menimbulkan suara bermacam-macam aneka suara. Ngaranyo kelentangen, ngaranyo kelentangen, atau bisa disebut juga bahasa Indonesianya gamelan. Ini di mana? Ini lokasinya sekarang posisi yang keempat dari permukaan gua tadi. Dan ini dalam bahasa di sini, daerah sini bahasa Bali, Parang Bansi, atau dibilang gua kuntilanak. Oke. Oke. Kita bisa lanjut. Cukup. Cuma ini tidak terbuka untuk umum ya? Ya, terbuka untuk umum. Ini namanya uang itu naik sendiri dia. batu ranjang. Cuma posisinya sekarang ini keranjang putri. Cuma dulu masih ada Batu ranjang. anak bayi. Cuma sekarang posisinya anak bayi yang jadi batu, sekarang posisinya di bawah. Cuma sekarang posisinya itu bisa juga naik ke atas. Naik juga ya? Iya, naik dengan sendirinya. Oh, ini batuan. Li, ini apa? Nah, ini batu tempayan. Tempayan. Ini masuk kita posisi yang ke-6, tepat pada ruangan putri, masih di ruangan putri. Ini batu tempayan namanya. Ya. Dalam bahasa ini batu tempayan, dan ini sumur putri. Mantap gitu ada. Oke guys, sudah kah? Oke guys, kita sudah berada di posisi yang paling ujung sudut sebelah kiri. Ini ruangan ini namanya Tata Layong. Ruangan ini bisa dibilang namanya Tata Layong. Mengapa bisa diberi nama Tata Layong? Karena udara di sini sangat panas. Nah, dari narasumber ini dapurnya waktu zaman kerajaan dulu. Seperti itu guys. Makanya di sini udaranya panas. Seperti itu Asli. mitosnya. Kita lihat tanahnya. Ini sebenarnya sumber daya ini. Ini sumber daya alam aslinya ini. Inilah pupuk. Ini aslinya pupuk ini. Ini bukan pasir ini. Apa ini? Keris. Yang nggak boleh dipegang. Oh. Ini dicabut orang dari perutnya. Oh, ini keris. Patah ujungnya, nggak kemana-mana, patah. Menurut penelusuran ini keris pantang untuk dipegang. Nih. Cukup sekian penelusuran kita hari ini, karena waktu tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan. Mungkin lain waktu kita lanjutkan kembali. Lampu. Nyawa. Anjing.
Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi salah satu ibu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagiannya lagi ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua lokasi ibu kota ini diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta 26 Agustus 2019. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, setelah melihat cuplikan video tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah ulasan pada segmen Lebih Mengenal Kabupaten Penajam Pasir Utara. Wilayah Penajam Pasir Utara pada dasarnya dahulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir yang terjadi pada tahun 2002. Awal mulanya kehidupan di Penajam Pasir Utara terdiri dari kelompok-kelompok suku yang berpencar dan membangun ataupun membuat kerajaan-kerajaan kecil yang lebih dikenal sekarang dengan kerajaan adat. Dan bisa dibilang juga pada zaman dahulu suku-suku pasir memiliki mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan dan petani. Ritual belian adat Pasir Nondoy. Ritual ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi masyarakat pasir, yakni untuk menghormati para leluhur dan agar mendapatkan hasil yang melimpah pada saat berladang, panen, ataupun bekerja. Dalam prosesi upacara adat tersebut dilakukan dengan mengobati orang yang sakit dan mengusir roh-roh jahat atau membersihkan kampung-kampung semalaman selama 7 hari dengan menggunakan berbagai macam sesaji dan pernak-pernik yang dipakai oleh ulung atau dukun. Pak Bupati dalam pesta belian adat Pasir Nondoy, Bapak Abdul Ghafur Mas'ud, pernah ngomong kayak gini nih. Kita ingin melestarikan adat pasir, dan harapan kami dari pemerintah Penajam Pasir Utara semoga ini terus berjalan dan semoga Allah memberkahi tanah kita. Pak Gem, Mantap. Ronggeng Pasir itu sendiri adalah salah satu jenis tarian tradisional yang asli ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Biasanya tarian ini ditampilkan pada saat acara pesta pernikahan, penyambutan tamu, maupun pesta rakyat. Kostum dan aksesoris yang digunakan pada tarian ini adalah baju kebaya polos yang pada umumnya digunakan oleh wanita pasir pada zaman kesultanan. Sapu tangan dan selendang yang digunakan untuk ngibing, yaitu menarik atau mengajak penonton menari. Fungsi dari tari ronggeng itu sendiri adalah sudah pasti dan yang paling utama untuk menghibur dan untuk saling menjalin keakraban ataupun tali silaturahmi antar suku maupun masyarakat yang ada di wilayah setempat. Masuk di cagar budaya. Nah, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sendiri terdapat sebuah meriam yang beralamatkan di RT 6 Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara tentunya. Dan untuk lebih jelasnya, penjelasan meriam ini akan dijelaskan langsung oleh Saudara Gali di cuplikan video kali ini. Nah, di Penajam Pasir Utara sendiri terdapat sebuah cagar budaya, yaitu sebuah meriam dengan tipe IA 120 mmAA. Meriam ini dibangun oleh pekerja Romusa pada masa pemerintahan kolonial Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, meriam ini digunakan sebagai benteng pertahanan di wilayah Penajam yang dahulu itu namanya Balikpapan Seberang. Nah, moncong meriam ini mengarah ke laut yang gunanya untuk menghalau kapal-kapal di Laut Balikpapan pada masanya. Nah, jadi begitu teman-teman video tentang lebih mengenal Kabupaten Penajam Pasir Utara kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat, saran, ataupun masukan, bisa aja di kolom komen.
Dan segitu aja video kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Indonesian President Joko Widodo announcing that Indonesia's capital city terpilih tentang rencana pemindahan provinsi East Kalimantan di island of Borneo. Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia. Penajam Pasir Utara. Halo, iya kak. Ayu baru bangun ya? Iya baru bangun nih. Kan kita hari ini mau Penajam. Oh iya, kita kan mau ke Penajam. Ya udah, buruan sana siap-siap. Oke, ayo siap-siap dulu. Tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Halo guys, sekarang kita sudah ada di ferry menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tunggu kita di sana ya. Perjalanan saya hari ini bersama Ayu untuk menuju Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada 3 jenis moda transportasi air yang bisa digunakan untuk menuju Penajam Pasir Utara, mulai dari kapal feri, speedboat, dan juga kapal kelotong. Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di calon ibu kota baru Indonesia. Dan tujuan pertama kita akan mengunjungi cagar budaya yang ada di Penajam, yaitu meriam peninggalan Jepang. Oke, ikuti kita terus ya. Dadah! Sebuah bukti sejarah zaman penjajahan di Indonesia dapat dilihat di kabupaten ini. Situs cagar budaya meriam peninggalan Jepang. Lokasinya terletak sekitar 2 km dari Pelabuhan Penajam, berada di tengah permukiman padat penduduk. Oke guys, jadi kita akan menuju ke salah satu peninggalan sejarah yang ada di Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kecamatan Penajam, Kelurahan Gunung Steleng. Di sana ya. Sampai di lokasi, saya dan Ayu dibuat takjub oleh bentuk meriam yang masih utuh dan terpelihara. Tara! Sekarang kita sudah sampai di situs cagar budaya Penajam Pasir Utara. Ya, tepatnya ada di Kecamatan Penajam, Kelurahan Gunung Steleng. Ya, ini ada di Jalan Kampung ya. Iya, benar. Daerahnya itu ada di tengah permukiman warga dan juga dekat dengan sekolah dasar. Jadi buat kalian mau jalan ke sini aksesnya mudah banget ya dijangkau. Beruntung, hari itu kami bertemu dengan Pak Romansyah, seorang juru pelihara situs cagar budaya ini. Lalu kami berbincang dengannya. Oke, sekarang kita beruntung banget, kebetulan kita langsung ketemu dengan juru pemelihara cagar budaya meriam Jepang. Kita tanya-tanya dulu nih ya. Bapak atas nama siapa Bapak? Saya atas nama Romansyah. Bapak Romansyah, Bapak juru pemelihara meriam Jepang ini Pak ya? Ya. Untuk pemeliharaannya berapa lama untuk memelihara ini jaraknya Pak? Per bulan, per minggu, atau seperti apa? Ya, kalau ada waktu kita pelihara, cuma tidak ditentukan per bulan atau per minggu, tidak. Oke, untuk perawatannya, pengecatannya nih Pak, terakhir kapan dicat meriam Jepang ini? Ini kemarin waktu mau ini ulang tahun 17 Agustus. Oh ya. Nah, jadi pihak Kodim mengecatnya ini pada tahun 2020. Oh ya, tahun 2020 saat dekat peringatan 17 Agustus ya Pak. Dari pihak Kodim yang menyelenggarakan pengecatan ini. Sama-sama masyarakat sini. Oh ya, jadi merangkul semua masyarakat untuk turut merawat
cagar budaya ini ya Pak? Wah, bagus sekali. Untuk perawatannya dari pihak Kodim turun langsung mengajak masyarakat untuk menjaga cagar budaya yang ada di Penajam Pasir Utara. Nah, untuk pengunjungnya Pak yang datang ke cagar budaya ini banyak nggak Pak? Ya, mau dibilang banyak enggak sih, cuman kadang-kadang anak sekolah itu kadang kesini liburan ada kesini beli mau ambil ini untuk foto-fotoan. Kadang-kadang kebetulan juga kalau ada orang pas lewat mampir kesini foto-fotoan. Oh gitu, jadi tidak terlalu banyak juga ya Pak ya, karena kita tahu akses untuk masuk ke sini juga cukup masuk ke dalam walaupun di tengah-tengah pemukiman. Jadi warga kurang bisa melihat di mana tempatnya sih, mungkin cuma sekedar dengar gitu ada cagar budaya di sini tapi kurang tahu tempatnya. Sebelum meninggalkan tempat ini, kami berdua memutuskan untuk bersuah foto bersama sebagai kenang-kenangan bahwa kami pernah menginjakan kaki di tempat bersejarah ini. Dan inilah wajah lain Penajam Pasir Utara. Dari kami, ayo pelajari dan lestarikan budaya dan sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami komunitas pelestari cagar budaya. Hari ini kami akan menelusuri jejak-jejak sejarah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, jangan lupa ikuti kami terus. Let's go. Dari mana, Bang? Dari sini. Lagi pada ngopi nih ya? Iyalah. Ya, ngopi. Boleh nggak ngopi kan? Tidak tapi tidak aman. Jadi apa ini, Bang? Ceritanya. Jadi gini. Oke. Nih nggak apa-apa kita rekam nih ya. Oke guys. Ini kenalin nih temanku namanya Ari, panggilannya Pau. Nah, ini temanku namanya Ega. Ya, Ega gimana? Sehat kan kalian berdua kan? Ini aku mau nanya nih kan, kalian katanya ada nemuin peluru gitu. Ada, Bang. Itu yang dapat Ega itu. Mana dapatnya tuh? Udah tahu Ega ya. Di zona besar Dendriam itu. 19? Iya. Aduh, iya. Itu kayak apa kamu ceritain? Jadi pertama itu, Bang, kita itu ada bertiga, Bang. Itu coba-coba alat baru lah, gitu kan. Coba baru metal detektor. Nah, itu kita juga sudah nambah lah, cari barang-barang biasa, cari barang-barang sebuah. Coba-coba ke situ, kalinya ada bunyi-bunyi, kayak panjang itu bunyi-bunyinya, panjang, kita gali-gali lah. Alatnya tadi itu yang bunyinya bunyi ya, betul-betul bunyi-bunyi itu alatnya. Panjang lah, bunyi kan kepet, gitu kan. Kita gali lah, dalam 30 cm. Ada itu kayak besi-besi itu, kalau nongol dia, besi-besi. Nah, terus itu kita gali-gali lagi, oh ternyata ininya kayak peluru itu, peluru gede. Kayaknya peluru yang dari pesawat itu. Oh, paham kan? Rudal ya, gitu. Kayak rudal-rudal gitu. Jadi Kak, itu barangnya dari mana sudah sekarang? Itu loh. Ada? Masa? Ada ya? Iya, iya, iya. Ambil kan? Kalian tunggu sini. Oke. Kalian bisa meledak. Oke. Berat ini, Bang. Wah, 70 kilo. buset. Iya. Masa? Ini pelan-pelan. Lapor. Meledak nanti, Pak. Hancur kita di sini. Ini kesalahan. Letos. Mantap ya. Jadi boleh dibuka kan? Boleh. Buka ya. Niat tuh. Ngeri ini kayaknya. Pelan-pelan, Bang. Mas, ya.
Bagusnya pakai baju, bro. Kain. Ini kayak apa nih, bro? Ini memang segini gak panjangnya kayak apa sih? Ini panjang lagi nih, kok ini meledaknya nih. Oh, Iya. gitu. Jadi ini panjang gini aku kayak apa ya? Segini. Segitu ya? Iya. Kira-kira lah. Jadi yang belakang itu yang meledak ya? Ini yang meledak, ini jatuh nanti Oh, dia. ini. Kan anunya sebut-sebut Iya. ledaknya di dalam sini. Terus ini yang bentur, karena ini kan yang jatuh ini. Yang bentuk ini terus letus dia. Ini kejatuhan rumahmu ini lah. Jadi lapangan bola. Tapi ada lagi. Apa tuh? Hari itu kan aku mancing. Ada tempat pokoknya, ada tempat kayak bangunan tua gitu. Mungkin Sisa-sisanya lah. Mungkin ada terhubung sama terkait lah sama perang-perang dulu. ada kaitannya juga sama ini mungkin ya. Iya. Kayak apa kalau kita kesana? Boleh. Nantilah aku tunjukin tempatnya. Tempatnya ada di Ingkur. Tahu kamu tapi kan? Tahu. Masih apa lihat jalannya ya? Hafal lah. Hafal mati aku. Oke, kayak apa? Enggak kita kesana kan? Oke, siap-siap dulu aku. Siap-siap. Iya. Oh, siap. Oke, kalau gitu. Siap. Oke guys, kita akan menuju lokasi tempat bersejarah yang ada di Penajam. Jangan lupa ikutin terus kami. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di lokasinya nih, ya kan? Bisa dilihat nih. Ini lokasinya ada di Jalan Ingkur, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kecamatan Penajam. Oke, ikutin terus kami. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mau dekat ini ke lokasi tempat bersejarahnya. Mungkin bisa dijelasin kira-kira di depan ini kayak apa perjalanannya? Nanti kita masuk sekitar 150 meter. 150 meter ya? Ketemu bukit, terus turun bukit lagi. Turun bukit lagi? Sekitar 100 meter lagi. Jadi sekitar 250 meter lagi lah ya? Oke. Ya agak lumayan sih. Lumayan ya, turun bukit. Oke teman-teman, ikutin kami terus. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di salah satu cagar budayanya ya. Oke, ini ada semacam tembok atau mungkin benteng ya. Anda tahu ini tempatnya ada di tengah-tengah ini seperti ini, dan cuma ada sungai di sini. Situ ada sungai teman-teman. Ya, kita mungkin kita explore lagi. Oke, let's go.
Ustaz. Jadi kira-kira ini apa, Bro? Ini kayaknya bekas menara ini. Terus Menara ya? entah itu menara pantau, entah itu apa yang jelas ini tiang. Kayaknya ada ulin Tiang. bekas ulinnya. Tapi belum tahu juga kan pasar-pasar jelas. Belum ada sumber Yang jelas ini tembok. tembok. Tapi mungkin bukan seperti benteng-benteng gitu mungkin. Lain kalau benteng. Lain ya. Kalau benteng perang ada bekas peluru. Ini kayak menara pantau atau apa gitu. Iya, menara pantau. Yang jelas ini bukan kuburan lah. Ini kalau ini kuburan lain. Nah ini apa lagi Kak? Ini kayaknya model rel-rel kereta gitu sih. Ini ya. Masuk ini ya. Ini rel kereta ya Kak ya? Iya. Oh iya sih. Jadi hubungannya rel kereta ini sama tembok pantau sana itu apa ya kira-kira? Mungkin gitu kan menara pantaunya itu. Di sini rel keretanya. Nah, jadi kayak penghubungnya gitu. Hubung itu. Bisa jadi sih. Apa itu? Oke. Ada mana nih? Silat sih. Wah, ada rel lagi, Bro. Sulit juga ya. Wah, ini ada kayak sumur kah paret nih? Kubangan. Ini ya? Iya. Batu cor. Ada pasak-pasak juga. Ini apa ini kira-kira Bro teh? Kayaknya sumur rel ini. Tapi nggak tahu ini apa. Tapi kok ada sumurnya? Ini sumur apa gimana ya? Ya, namanya manusia kan zaman dulu. Tahu. Nah, jadi menurutmu ini bangunan apa, Bro? Yang jelas ini kayaknya bangunan penjajahan Jepang dulu. Kalau zaman sekarang kan keadaan alam kayak gini di hutan, nggak ada yang bangun. Siapa yang bangun Rugi malah yang bangun hutan. Iya sih. Kalau menurutmu Kak? Iya. Dari zaman sekarang bangun kayak gini. Kalau dari konstruksi bangunannya ini kira-kira ini bangunan apa ya? Bangunan Jepang, Bang. Enggak, iya maksudnya bentuknya itu loh. Bentuknya itu ini apakah bangunan apa rumah atau kayaknya kalau enggak tempat penyimpanan, gudang kah, apakah? Kayaknya penyimpanan. Penyimpanan zaman dulu kan. Karena kan dekat akses sama sungai kan. pelabuhan? Hancur lah. Amin ya. Kayaknya gudang penyimpanan. Entah itu penyimpanan bahan makanan. Kok dibakar gitu? Iya, ini kan lihat nih, ini kan dibakar semua ini. Dibakar. Entah dulu dia kalah perang, kena jarah kah? Yang memang sengaja dibakar. Dia mau pindah kan? Daripada bilangnya dimanfaatkan sama orang lain, bakar aja. Larang kong, mahal. Gede soalnya. 1 kubik kamu mah nggak ada sertifikat rumah kamu bikin ini. Gede memang ulinnya sih ya. Sebesar. Zaman dulu kan, namanya zaman dulu kan dia tinggal nebang aja. Zaman sekarang nggak ada. Langka sekarang ulin. Tapi apa
Ini aja kah atau ada lagi? Banyak Pong. Nanti kita explore satu-satu. Di atas itu, pinggir situ masih ada. Banyak. Sebenarnya Banyak. Bekas-bekas tembok kayak begini. Tuh banyak Pong. kita istirahat dulu lah di sini Kita kan. istirahat sebentar. Habiskan rokok juga. Banyak nyamuk sini. Ke sini kamu. Minta jelaskan sedikit ini. Coba kamu lihat. Ini kan kayaknya apa ini? Kan ulin lagi. Ulin di atasnya ulin. Ini di atasnya ulin. Entah itu rel, entah itu menara pantau, entah itu bekas gudang, kita kan nggak tahu. Ya mudah-mudahan ada ilmuwan-ilmuwan di sini kan ngecek Apa ini sebenarnya? apa ini sebenarnya. Apa ya? Tapi kalau dibilang rel, Kok miring? Miring. Iya. Mana rel ini? Guling. Pager makan tanaman malah. pagar makan tanaman kan? Sebenarnya. Ya tuh baik pegangan. Oke teman-teman, ini di belakang saya ada sebuah bangunan beton sekitar 2 kali 1 cm. Tingginya ini kurang lebih 50 cm. Nah, ini belum tahu nih kita apa nih kira-kira ini bangunan apa nih. Kita mau cari tahu dulu. Oke teman-teman, berat ini kira bangunan apa ini? Bekas apa ini? Menurutmu aja? Kayaknya memang menara. Menara ya? Karena ada ulin. Ulin-ulin ini ya? Nggak tahu. Apa mungkin ini menara? Atau mungkin ini menara dari atas kan? Terus dirubuhkan gitu ya? Makanya sih Iya. anu-anunya menara kan pinggir-pinggirannya menara gitu mungkin ya? Tadi yang kayak rel itu kita lihat di bawah. Nah, sini ada lagi Pak. Sama yang di depan tadi. Ada berapa kira-kira di sini gini? Kemungkinan ada 4 kalau bekas menara kan. Iya. Karena tertutup tadi. Tertutup sama timbunan-timbunan tanah. Ya, bekas menara memang. Nah ini apa nih berat? Nah ini tahu juga ini Pong. Wah, ini panjangnya bak ini dia kayak bak ini. Bak mandi. Lain bak mandi. Kalau bak mandi ini bak mandi. Panjangnya sekitar 100 meter lah. Ini sama. Ini tembusnya ke sana. Jauh panjang. Ini panjangnya berapa kira-kira ini bro? 100 meter kurang lebih lah. 100 meter kurang lebih. Tuh bangunan tadi Bang. 100 meter tembusnya ke sini. Itu masih ke sana. Iya. Itu sana panjang. Meteran ada. Ini.
masyarakat sini kayaknya banyak yang belum tahu juga. Pasti sih. Soalnya tempatnya kayak gini ya. Iya, mungkin ada yang tahu, cuma ya sebagian orang-orang tua pasti sudah nggak ada, meninggal. Oke. Lanjut lagi. Oke teman-teman, sini lokasinya dekat sama sungai di sini kan. Di sana juga ada. Jadi situasi cagar budaya yang ada di Jalan Ingkur, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, situ masih diduga sebagai cagar budaya karena masih berada di tengah hutan yang tidak mungkin untuk ada orang membentuk atau membuat bangunan di sekitar situ. Ada beberapa bukti penemuan cagar budaya di situ, seperti adanya beton-beton atau yang diduga seperti fondasi untuk bangunan menara atau dermaga. Juga ada balok-balok kayu yang sudah terbakar. Juga ada balok-balok kayu seperti rel yang ada di sana. Nah, mungkin saja di situ memang pernah ada waktu zaman penjajahan Jepang. Oke teman-teman, semoga dengan adanya video vlog cagar budaya ini semakin membuat kita, khususnya warga PPU, mencintai sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Khususnya buat pemerintah, mungkin untuk selalu memperhatikan cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, karena dengan sejarah kita bisa memulai peradaban baru. Salam dari kami, komunitas pelestari cagar budaya Dirgahayu untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ke-19. Tetap maju, modern, dan religius. Oke. Taka cinta penuh taka, Aki ubah penuh taka, Kungai ki penuh taka, Aku tresno penuh taka, Sayang penuh taka, Hendak ketujuan penuh taka, Pomoriko penuh taka, Secinta penuh taka, Upo jiki penuh taka, Olong rahang ku penuh taka, Nahun nehe penuh taka, Hitam cinta penuh taka, Beta cinta penuh taka, Apinya penuh taka, Widem menami penuh taka, Riang tresna tekan penuh taka, Udah suka penuh taka, Dan galak non penuh taka, Sekok lebur ka penuh taka,